Oke guys, kembali lagi di channel ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rangkaian motor listrik 3 fase hubungan reverse forward, atau ada istilah lain, hubungan membalik arah putaran motor, atau putar kiri atau putar kanan. Nah, dalam pembuatan rangkaian motor listrik 3 fase hubungan reverse forward ini, komponen-komponen yang digunakan ialah di sini ada MCB 3 fase, kemudian ada MCB 1 fase, dan di bawahnya ini ada dua buah kontaktor magnet, dan ada thermal overload relay. Kemudian di bagian sini ada lampu indikator atau pilot lamp, masing-masing berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian di sini ada push button stop yang warna merah ini, atau push button normally close. Kemudian ada dua buah push button start atau push button NO yang warna hijau ini. Nah, itulah komponen-komponen yang akan kita pakai dalam pembuatan rangkaian pengendali motor listrik 3 fasa hubungan reverse forward. Nah, sebelum kita lanjut ke wiringnya, di sini perlu saya jelaskan tentang keterangan pada gambar wiring sebentar. Nah, untuk keterangan yang pertama, ketika ada dua garis yang nantinya akan seperti ini, garis A dan garis B, itu keterangannya penghantar A dan penghantar B itu tidak terhubung. Nah, sekali lagi untuk keterangan gambar pertama ini menerangkan bahwa penghantar A dan penghantar B tidak terhubung. Kemudian yang kedua, kedua garis ini ada titik sambungannya yang di tengah, itu menandakan bahwa penghantar A dan penghantar B terhubung. Jadi kalau sebentar nanti teman-teman lihat pada gambar rangkaiannya, teman-teman melihat ada dua garis seperti ini, teman-teman sudah tahu mana yang terhubung dan mana yang tidak terhubung. Oke, jadi untuk layout ini adalah layout yang akan dipakai pada UKK atau uji kompetensi keahlian untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik, khususnya paket 2. Nah, pada paket 2 ada dua rangkaian yang akan kita buat, yaitu yang pertama instalasi motor listrik seperti apa yang teman-teman lihat saat ini, dan satunya ialah rangkaian instalasi penerangan. Nah, jadi untuk saat ini saya hanya membuat untuk rangkaian instalasi motor listrik hubungan reverse forward. Oke, sebelum kita lanjut pada rangkaiannya, saya hanya mengingatkan bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, saya berharap agar teman-teman dapat membantu atau mendukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, sekarang kita lanjut pada wiringnya atau pengawatan untuk rangkaian motor listrik hubungan reverse forward. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada sumber listriknya, atau ini stop kontak 3 fase. Jadi untuk sumbernya kita
hubungkan ke terminal blok yang di luar panel. Seperti ini urutannya. RSTN, fasa R, fasa S, fasa T, dan netral. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi dihubungkan di luar panelnya yang di bagian bawah. Untuk terminal blok ada yang di bagian bawah dan di bagian atas. Jadi yang ini terhubung ke atas, pada tiap barisnya ini saling terhubung. Oke, setelah sumber terhubung ke sini, kemudian masing-masing dari RSTN ini kita hubungkan ke dalam panelnya di terminal blok juga. Ya, seperti ini urutannya. RSTN. Ya, cukup jelas ya. Oke. Setelah kabel sumbernya kita sudah hubungkan sampai ke sini, langkah selanjutnya saya akan membuat terlebih dahulu untuk rangkaian utamanya atau rangkaian daya atau rangkaian beban. Jadi pada instalasi motor listrik biasanya ada dua rangkaian yang kita kenal, yaitu rangkaian utama dan rangkaian kontrol. Nah, jadi pada gambar ini saya akan membuat untuk jalur rangkaian utamanya terlebih dahulu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat untuk fasa R kita hubungkan ke MCB 3 fase. Nah, seperti ini. Dari terminal blok ke MCB 3 fase. Jelas ya. Kemudian lanjut, fasa S kita hubungkan ke MCB 3 fase yang di terminal kedua. Karena urutannya yaitu RST. Jadi merah, kuning, hitam. Jadi setelah itu ialah fasa T. Oke. Fasa T. Ya. Setelah semuanya atau semua fasanya sudah kita hubungkan ke MCB, jadi dari terminal blok RST kita hubungkan ke MCB 3 fase. Ya, seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah bagian input dari MCB. Nah, selanjutnya untuk output fasa R atau output dari MCB 3 fase, masing-masing RST kita hubungkan ke kontaktor magnet. Nah, untuk fasa R kita hubungkan ke nomor 1, kontaktor 1, atau ada kontaktor tertentu ditulis L1. Sama saja ya, jadi L1 atau nomor 1. Kemudian fasa S atau yang warna kuning ini dari output MCB kita hubungkan ke nomor 3 atau L2. Oke, untuk fasa T dari jalur output MCB kita hubungkan ke kontaktor magnet pertama atau K1 di nomor 5 atau L3. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, atau untuk wiringnya seperti ini. Oke, setelah itu, nah, kita jumper untuk fasa R atau yang kabel warna merah dari kontaktor 1 ke kontaktor 2. Jadi untuk nomor 1 kita jumper ke nomor 1 kontaktor 2. Kemudian untuk fasa S atau yang warna kuning kita jumper dari
kontak nomor 3 kontaktor 1 ke kontak nomor 3 kontaktor 2. Seperti ini. Kemudian untuk fasa T yang terhubung ke kontaktor 1 nomor 5 atau L3, kita jumper ke nomor 5 kontaktor 2 atau L3 pada kontaktor 2. Ya, seperti ini. Jadi seperti keterangan gambar ini, jika kedua garis yang seperti ini kemudian ada titik sambungannya yang di tengah, menandakan bahwa kedua penghantar ini terhubung. Nah, jadi seperti ini berarti nomor 1 kita jumper ke 1, 3 ke 3, dan 5 ke 5. Oke, lanjut. Setelah itu pada kontaktor 2 untuk nomor 2 atau ada tulisan lain T1 ya kalau tidak salah pada kontaktor. Nah, jadi di sini untuk nomor 2 kita hubungkan ke thermal overload nomor 6. Nah, sebenarnya aslinya kita jumper ke kontaktor sini ya, 2 ke 6. Nah, tapi saya sengaja membuat begini karena ini dipakai untuk keperluan praktek. Jadi karena menghindari untuk baut-baut ini akan dol, karena sering dibuka pasang, buka pasang, pengalaman sudah banyak kontaktor yang baut-baut ini dia dol ya. Jadi untuk gambar kali ini saya sengaja membuat untuk terhubung langsung ke output dari thermal overload. Sebenarnya untuk aslinya jadi nomor 2 ke nomor 6 ya. Jadi dari kontaktor, output dari kontaktor ke output juga kontaktor, bukan ke output dari thermal overload. Tapi ini hanya untuk keperluan praktek dan lebih memudahkan nanti. Karena timbang ini harus dibuka pasang, buka pasang, kan lebih mudah langsung sambung ke thermal overload saja. Oke, itu hanya sekedar informasi saja. Kita lanjut. Jadi nomor 2 ke nomor 6. Nomor 2 kontaktor 2 kita jumper ke atau kita sambungkan ke thermal overload relay nomor 6. Kemudian nomor 4 kontaktor 2 ke nomor 4 thermal overload relay. Lanjut nomor 6 ke nomor 2 thermal overload relay. Nah, pertanyaannya, kalau di atas kita lihat nomor 1 ke nomor 1, 3 ke 3, 5 ke 5. Kenapa yang di bawahnya 2 bukannya ke 2 tapi ke 6? Kalau 4 dia sama ya, ke 4. Dan untuk 6 dari kontaktor 2 dia ke 2. Kenapa tidak sama? 2 ke 2, 4 ke 4, 6 ke 6. Nah, jadi karena ini adalah rangkaian motor listrik hubungan reverse forward atau membalik arah putaran motor, jadi yang kita perlukan untuk membalikkan sebuah putaran motor, yang diperlukan ialah salah satu fasa harus dibalik agar supaya motornya bisa berputar kiri maupun ke kanan. Maka dari itu di sini kita membuat fasanya terbalik. Jadi ketika kontaktor 1 bekerja, nanti R-nya ke U1 motor, S-nya ke V1, dan T-nya ke W1. Sementara kalau dia
putar arah sebaliknya, nanti fasa R dia akan ke W1. Kemudian fasa S tetap ke V1 dan fasa T ke U1. Nanti sebentar setelah sudah ada hubungan ke motor, nanti akan saya tunjukkan ya. Oke, kita lanjut dulu untuk rangkaian utamanya atau rangkaian daya atau rangkaian bebannya. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini dari kontak nomor 2 thermal overload relay kita jumper kabel ke terminal block. Kalau di gambar sini urutannya 1 2 3 4 5 ke nomor 6 terminal block di pin nomor 6 untuk kabel warna merahnya. Jadi di sini teman-teman bisa jumper dari thermal overload relay yang nomor 2 atau bisa dari nomor 6 ya, kan sama. Nomor 6 kontaktor 2. Jadi bisa jumper dari kontaktor 2 nomor 6, bisa juga dari thermal overload relay nomor 2. Oke. Lanjut. Kemudian untuk fasa S-nya atau nomor 4 kita jumper dari nomor 4 menuju ke terminal blok ke pin nomor 7 kalau sesuai urutan pada gambar ini 1 2 3 4 5 6 7. Nanti ini akan ke terminal motor. Oke, fasa S nya sudah. Kemudian fasa T ke 6 7 ke pin nomor 8 terminal blok. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian utamanya atau rangkaian dayanya seperti ini ya, sudah selesai. Nanti ini tinggal dihubungkan ke terminal blok yang di bawah ini untuk nantinya dihubungkan ke motor. Nah, jadi setelah sampai di sini kita akan lanjut ke rangkaian kontrolnya karena rangkaian utamanya sudah selesai. Untuk rangkaian kontrolnya, nah kita lihat di sini. Kita jumper dari salah satu fasanya saja. Bisa dari fasa T, bisa dari fasa S, bisa juga dari fasa R. Nah, tapi untuk lebih memudahkan agar juga supaya tidak terlalu jauh, karena jarak dari fasa T dengan MCB 1 fase ini lebih dekat ya ketimbang mau jumper ke fasa R ataupun fasa S. Nah, jadi intinya kita ambil salah satu fasanya saja. Kalau di gambar ini saya ambil pada fasa T. Jadi pada inputnya ya, jangan pada outnya. Nanti MCB 1 fase akan berfungsi ketika MCB 3 fase dihidupkan. Jadi kita jumper pada inputnya. Jadi seperti ini. Input dari MCB 3 fase ke input MCB 1 fase. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, dari inputnya ke sini, sekarang output dari MCB 1 fase kita hubungkan ke terlihat jalurnya. Nah, jadi dari MCB 1 fase dia terhubung ke kontak 95 thermal overload relay. Jadi dari MCB 1 fase terhubung ke kontak 95 thermal overload relay. Oke. Selanjutnya kontak 96 menuju ke terminal blok ini. Nah, saya pakai jalur terminal blok ini nanti ini akan untuk jalur 246 6 pin ini saya akan gunakan untuk
jalur dari push button semua ya. Nah, jadi dari kontak 96 thermal overload relay kita sambungkan ke terminal block ini. Oke, selanjutnya jadi input ke, nanti ini saya akan gunakan ke tombol stop. Jadi ini adalah awal stop, ini adalah akhir stop. Ini awal start 1, akhir start 1. Awal start 2, akhir start 2. Nah, jadi dari masukan atau input dari push button stop kita hubungkan ke 96 thermal overload relay, kemudian akhir dari push button stop kita hubungkan ke awal start 1. Kita hubungkan ke awal start 1. Jadi saya akan kerjakan terlebih dahulu untuk jalur dari start 1. Nah, jadi setelah dari keluaran start 1 kita hubungkan ke kontak 31, kontaktor 2. Bisa di 31, bisa di 21, ataupun bisa di 11. Jadi semua angka puluhan yang ekornya 1. Perlu saya sampaikan, untuk kontak NC kontaktor, semua angka puluhan yang akhiran 1, 2 itu adalah kontak normally close. Sementara untuk akhiran 3 dan 4 adalah kontak NO. Nah, jadi untuk output dari push button start 1 atau tombol tekan 1 kita hubungkan ke kontak NC, kontaktor 2. Terserah bisa di 31, 21 dan semua angka puluhan yang akhirnya 1. Lanjut. Kemudian di kontak 32 kita hubungkan ke kontak A1, kontaktor 1. Jadi kontak 32 kontaktor 2 kita hubungkan ke kontak A1 kontaktor 1. Sudah ya. Kemudian kita jumper dari awal start 1 atau bisa dari akhir stop. Kita jumper ke awal start 2. Oke. Kemudian akhir start 2 kita hubungkan ke kontak NC kontaktor 1. Bisa di 31, bisa di 21, dan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi masuk ke kontak NC kontaktor 1. Kemudian kontak 32-nya, karena tadi kita masuk dari 31, jadi tadi kita masuk dari kontak 31 ini. Sekarang untuk kontak 32-nya kita hubungkan ke kontak A1 kontaktor 2. Seperti ini. Oke. Cukup jelas ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, ini saya akan membuat untuk kontak penguncinya. Sekali lagi. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Di sini saya jumper dari awal start. Terserah dari start 1 atau start 2 atau dari akhir stop. Ini sama saja ya, ini terhubung. Kita jumper di salah satunya saja. Kita jumper ke kontak 13 kontaktor 2 atau 43 44 juga bisa. Pokoknya ke kontak NO. Seperti ini. Kemudian
kita jumper lagi ke kontak 13 kontaktor 1. Jadi sekali lagi, kita jumper dari kontak awal start atau dari terminal blok ini, dari awal start 1 atau awal start 2 atau dari akhir stop ke kontak 13 kontaktor 2. Kita jumper lagi ke kontak 13 kontaktor 1. Ini saya akan buat untuk rangkaian penguncinya, agar supaya ketika kontaktor di start oleh push button, ketika push button dilepas, kontaktornya masih tetap bekerja. Itu pengertian dari pengunci ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kalau tadi pada salah satu kontak pada awal start 1 atau awal start 2 atau akhir dari stop, tombol stop, sekarang pada keluaran atau akhir start 1 kita jumper ke kontak 14 kontaktor 1. Karena yang akan menghidupkan kontaktor 1 ialah start 1, maka yang diperlukan ialah kita akan menjumper dari keluaran dari push button 1 di sini ke kontak 14. Berarti selanjutnya adalah keluaran dari start 2 ke kontak 14 kontaktor 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang kedua adalah di jumper dari keluaran push button start 2 ke kontak 14 kontaktor 2. Oke. Nah, setelah seperti ini, untuk rangkaian kontrolnya sudah selesai ya. Jadi tinggal dihubungkan ke push buttonnya saja dan lampu indikatornya. Nah, jadi saran saya sebelum lanjut, karena ini pengerjaannya pada panel, saran saya ialah ketika membuat rangkaian pada plat panelnya ini yang ada di dalam, sebaiknya teman-teman lepas dulu dari dalam panel supaya lebih memudahkan teman-teman untuk mengerjakan wiringnya atau pengawatannya. Setelah sudah seperti ini baru bisa dimasukkan kembali ke box panelnya. Karena setelah ini selanjutnya kita hanya akan menyambungkan jalur dari push button dengan lampu indikator. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang tinggal kita hubungkan push button stop seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah milik dari push button stop untuk masukannya, kemudian ini untuk keluarannya atau output. Jadi masuk dari sini, keluar dari sini. Oke, jelas ya. Selanjutnya dari start 1 untuk masukannya, kemudian untuk keluarannya sini. Jadi masuk dari sini, keluar dari sini. Oke, selanjutnya untuk start 2 masuk ke sini, masuk dari sini. Oke, kemudian keluar atau output dari start 2 kita hubungkan ke sini. Oke, untuk jalur dari push button sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal lampu indikatornya. Kita buat sesuai urutannya saja. Kita mulai dari lampu merah. Lampu merah adalah untuk lampu trip ya. Apabila overload trip, maka lampu merah akan menyala. Kemudian untuk lampu hijau adalah untuk start
1 dan lampu kuning untuk star 2. Oke, jadi kita mulai dari lampu merah dulu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada kontak 97 dan 98. Itu nanti adalah jalur yang akan menuju ke lampu merah. Nah, jadi tinggal kita jumper saja dari kontak 95, kita jumper ke kontak 98. Kontak 95 thermal overload, kita jumper ke kontak 98. Oke, kemudian untuk jalur dari atau jalur fasa dari lampu merahnya tinggal kita hubungkan ke kontak 97 seperti ini. Jadi dari lampu merah yang fasanya kita sambung ke kontak 97. Jelas ya? Sekarang untuk jalur fasa lampu warna kuning kita hubungkan ke kontak A1, karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk lampu kuning adalah untuk kontaktor 2, jadi kita jumper saja ke kontak A1 milik kontaktor 2. Jadi ketika kontaktor 2 start atau kontaktor 2 hidup, maka secara bersamaan kontaktor 2 hidup dengan lampu kuning menyala serta motornya berputar. Oke. Selanjutnya untuk lampu hijau. Lampu hijau untuk fasanya kita jumper lagi ke kontak A1, kontaktor 1. Karena ketika kontaktor start, maka yang harus menyala adalah lampu hijau. Jadi secara bersamaan ketika kontaktor 1 start atau kontaktor 1 hidup, maka lampu hijaunya yang menyala. Oke, setelah seperti ini, berarti langkah selanjutnya tinggal penyambungan kabel netral. Jadi kita ambil dari sumber netral, kita hubungkan ke kontak A2, kontaktor 1. Jadi dari sumber netral kita hubungkan ke kontak A2, kontaktor 1. Selanjutnya tinggal di jumper dari kontak A2 kontaktor 1 ke kontak A2 kontaktor 2. Seperti ini. Setelah itu tinggal di jumper lagi menuju ke lampu indikator. Ya, dari A2 menuju ke masing-masing netral ketiga lampu indikator ini. Seperti ini ya. Dari A2 ke A2, kemudian dari A2 kontaktor 2 juga di jumper menuju ke masing-masing netral lampu indikator. Jadi saran saya untuk membuat pengkabelannya atau pengawatannya, untuk hubungan netral sebaiknya pada step terakhir atau langkah terakhir, karena untuk menyambungkan yang netral pada intinya atau pada umumnya semua komponen yang ada netralnya itu semuanya terhubung. Jadi agar supaya lebih memudahkan teman-teman untuk penyambungan hubungan netralnya sebaiknya dilakukan pada langkah terakhir. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai ya dalam pembuatan rangkaian instalasi motor listrik hubungan reverse forward. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Saya pikir teman-teman bisa menangkap, atau saya harap teman-teman bisa menangkap serta mengerti apa yang sudah saya jelaskan dalam pembuatan wiring atau pengkabelan atau pengawatan untuk rangkaian instalasi motor listrik 3 fasa hubungan reverse forward. Nah, jadi setelah ini
kita tinggal menyambungkan kabel untuk jalur ke motor seperti ini. Untuk fasa R atau output dari kontaktornya yang di terminal blok ini, kita sambung ke terminal blok yang di luar panel untuk jalur ke motor listrik ya. Ini warna merah ke sini. Kalau pada gambar ini letaknya pada pin ke 4, 5, 6, 7. Kemudian kuning ke 8, hitam ke pin 9. Ini tidak harus seperti ini ya. Teman-teman bisa meletakkan pada bagian terminal blok yang pinnya masih kosong. Oke, jadi hanya fasa-fasanya saja ya, fasa RST. Karena untuk ke motor 3 fas tidak ada netralnya. Oh ya, pada gambar yang sebenarnya untuk rangkaian ini harus ada arde sebenarnya, tapi pada gambar ini saya tidak menggambar untuk ardenya, tapi saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita lanjut. Setelah seperti ini, jadi tinggal kita hubungkan ke motor listrik 3 fasanya. Nah, jadi ini ke U1 nanti ya. U1, fasa S ke V1, fasa T ke W1. Saya lupa untuk menaruh keterangannya, tapi yang jelas pada motornya itu kan dia ada 6 terminal. U1, V1, W1, kemudian U1, V1, W1, kemudian U2, V2, W2. Karena ini adalah hubungan star atau hubungan bintang, maka untuk terminal U2, V2, W2 itu disatukan. Jadi yang fasa R ke U1, fasa S ke V1, fasa T ke W1. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi karena layout ini adalah untuk UKK tahun 2021, di mana kalau teman-teman lihat pada gambar paket 2, ada jalur untuk ke instalasi penerangannya. Dan jalurnya atau sumbernya lewat panel. Maka dari itu untuk menyambungkan kabel sumber atau sumber tegangan ke instalasi penerangan, jadi kita hanya menjumper saja dari sini. Fasa R ke terminal blok yang 4 pin tersisa ini, fasa S ke pin ini 4, 5, 6, 7, 8, fasa R ke 9, fasa S ke 10, kemudian fasa T ke 11, dan netralnya ke pin 12. Seperti ini ya. Fasa R kita jumper ke pin 9, fasa S ke 10, fasa T ke pin 11, dan sumber netral ke pin 12. Nanti setelah itu tinggal kita ambil sumber dari sini untuk ke instalasi penerangan. Jadi sekali lagi, karena gambar ini saya hanya buat khusus untuk instalasi motor listriknya saja. Jadi untuk jalur ke instalasi penerangan nanti tinggal teman-teman sambungkan ke jalurnya yang teman-teman buat untuk instalasi penerangannya. Karena pada ujian UKK tahun 2021 ini pada paket soal 2, teman-teman akan membuat 2 rangkaian.
seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu rangkaian instalasi motor listrik 3 fasa one reverse forward dan instalasi penerangan. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah teman-teman wiring diagramnya atau pengawatan atau pengkabelan untuk rangkaian hubungan reverse forward kali ini. Oke, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami atau dalam membuat atau dalam mengerjakan UKK nanti, atau semoga dengan adanya video ini juga bisa membantu para guru sekalian dalam proses pembelajarannya, karena mengingat kita masih dalam pembelajaran daring, jadi sangat kesulitan ya untuk memberi pembelajaran kepada siswa-siswa khususnya jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi sangat disayangkan karena kita harus belajar dari rumah menggunakan sistem daring, sementara untuk sekolah-sekolah kejuruan seharusnya yang lebih diutamakan ialah prakteknya. Tapi semoga dengan adanya video ini, saya harap bisa membantu kita sekalian dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dulu video dari saya. Sekali lagi saya berharap dukungan dari teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like atau dislike, atau bisa tinggalkan komentar pada kolom komentar yang tersedia. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.